Oke. Open board. Soal yang pertama itu bentuknya langsung apa? 4 dibagi akar 7 tambah akar 3. Oke. Kenapa kita harus merasionalkan? Karena judul materinya adalah merasionalkan. Berarti ada kata rasional nih. Bentuk akar. Bentuk akar yang dimaksud adalah akar yang nilainya irasional. Yang nilainya irasional, tapi tidak semua akar irasional ya, ada juga akar yang rasional. Kita udah bahas lah. Nah, sekarang saya perlihatkan dulu caranya ketika kita menyelesaikan ini tanpa merasionalkan. Jadi 4 dibagi akar 7 itu berapa? Akar 7 itu kalau berdasarkan yang saya pernah buat, saya pernah tampilkan ke antum kan. Oh, ini apa nih? Oh iya, saya belum buka ya. Coba cancel. Oke. Calc. Recovery. Oke. Akar 7 itu adalah 2,646. Jadi 2,646. Sedangkan akar 3 tadi ada di soal nomor 4 1,732. Jadi 4 dibagi, ini kalau dijumlahkan berapa? 6 tambah 2 8. 4 tambah 3 7. 6 tambah 7 13. 2 tambah 1 tambah 1 4. Oke. Habis itu ini saya bisa tulis menjadi 4.378 dibagi 1.000. Benar nggak? Atau saya bisa tulis 4 dikali 1.000 dibagi 4.378. Ini nilainya sama dengan 4.000 dibagi 4.378. Nah, sekarang ini hasilnya berapa nih? 4.000 dibagi 4.378. Ini 0. Berarti 4.000 0 ya. Berarti di sini koma ini mendekati 9. Kalau 9 bisa nggak? 4.378 dikali 9 ini 72. 63 70. 27 34. 36 39. Berarti 39.402. Ini kalau dikurang 8 9 5 0. Berarti 39.402 kalau dikurangi 40.000 dikurangi 39.402 hasilnya 598. Kalau saya tambahkan lagi 0, maka ini lebih dekat ke 1 ya. Berarti 4378. Ini hasilnya bla bla bla. Kita ambil dua angka di belakang koma saja. Jadi 0,91. Ini versi manual tanpa merasionalkan. Sekarang saya tampilkan ke antum cara merasionalkan di kotak kecil ini nih. 4 dibagi akar 7 tambah akar 3, tetap fokus. Kalau kita merasionalkan, kita kalikan dengan akar sekawan, itu istilahnya. Kalau di sini tambah, maka di sini kurang. Jadi akar 7 dikurang akar 3 dibagi akar 7 dikurang akar 3. Kalau di sini kurang, maka di sini tambah. Nah, sekarang hasil perkaliannya 4 dikali akar 7 dikurang akar 3 dibagi di bawah ini kalau saya perkalikan 7 kurang 3. Sudah terbiasa ya? Karena ketika akar 7 tambah akar 3, akar 7 kurang akar 3, ini pasti hasilnya akar 7 kuadrat kurang akar 3 kuadrat.
Ini kalau dicoret hasilnya 7 kurang 3. Ini adalah 4. Jadi hasilnya 4 dikali akar 7 kurang akar 3 dibagi 4, coret. Karena 4 bagi 4 1, hasilnya adalah akar 7 kurang akar 3. Jelas ya sampai sini? Nah, lebih mudah di saat kita merasionalkan dulu. Kalau misalnya antum mau cari desimalnya, karena ini tinggal kalau mau versi desimal berarti 2,646 dikurang 1,732. Ini pasti hasilnya 0,91. Ya kan? Iya. Karena ini sudah bentuknya apa? Sudah penyebutnya itu sudah rasional. Penyebutnya berapa? 1 kan? Kalau saya tulis 2, artinya ada per 1 nih. Paham nggak? Penyebutnya sudah rasional kan? Ini juga penyebutnya udah rasional. Tadinya irasional. Tadinya seperti ini. Habis itu kita rasionalkan, jadilah akar 7 kurang akar 3. Opsinya apa? E. Oke, silakan antum tulis dulu. Dan ini jenis pertama. Karena ada beberapa jenis atau bentuk soal yang kita harus rasionalkan terlebih dahulu. Oke. Berarti nomor 2 antum bisa ngerjain kan? Jenis berikutnya ada di soal nomor 3. Nomor 3 sama nomor 5 sama sih. Tapi ketika antum ketemu jenis soal yang misalnya seper, atau misalnya gantilah, misalnya 3/2 akar 3 misalnya. Kalau kita mau rasionalkan ini, kita tinggal kalikan dengan akar 3 dibagi akar 3. Tujuannya apa? Supaya akar 3 yang di bawah itu menjadi rasional. Artinya, jadi 3 akar 3 dibagi 2 dikali 3. Karena akar 3 kali akar 3, 3. Jadi berapa jawabannya? 3 akar 3 dibagi 6. Coret-coret. Jadi 1/2 akar 3. Seperti itu. Ini jenis yang kedua. Ketika di sini bukan operasi penyembelahan, tapi dia cuma tunggal nih. Maksudnya dia tidak ada operasi penyembelahan atau pengurangan di bagian penyebut. Saya bilang ini penyebut, yang di atas pembilang. Oke. Jadi sudah 2 jenis. Jenis yang ketiga ada di soal nomor 3 dan nomor 5. Saya cukup selesaikan soal nomor 3 atau 5? 5 ya? 5 antum melihatnya panjang ya? Ternyata jawabannya nomor 5 itu adalah 5. Jawaban nomor 5 adalah 5. Berarti saya bisa skip cara manual ini ya. Saya geser ke pojok kiri bawah. Pojok kanan bawah, sorry. Atau antum mau tulis yang ini nih? Yang mana? Yang di atas atau yang biru? Oke, berarti saya tinggalkan sampai sini ya. Saya tulis ulang dulu soalnya sambil nunggu antum selesai nulis. Soal nomor 5 halaman 24. Halaman 24. Berapa? 21 1/3 dikurang akar 8 kurang 1/8 akar 8 ditambah atau dikurang? Nomor 5 tambah atau kurang di sini? Kurang akar 7 tambah 1/akar 7 dikurang atau tambah? Kurang akar 6 dikurang lagi 1/akar 6 dikurang akar 5 ditambah lagi 1/akar 5 dikurang 2.
Nah, setelah kita tadi belajar cara menjadikan bentuk akar yang penyebutnya itu irasional menjadi rasional, maka soal nomor 5 saya bagi menjadi 5 soal. Soal yang pertama ini kita coba selesaikan. Berarti yang di atas menjadi 3 ditambah akar 8 kan? Yang di bawah menjadi 3 kuadrat dikurang akar 8 kuadrat. Karena kita mengikuti konsep saya munculkan lagi lah di sini supaya antum ingat terus, karena konsep ini akan kepake terus-menerus. A tambah B, A kurang B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Makanya di sini 3 kuadrat kurang akar 8 kuadrat. Ini berapa nih? 3 tambah akar 8. Kenapa tiba-tiba 3 tambah akar 8 di atas? Kan dikali kan? Ini kita kalikan dengan 3 tambah akar 8 dibagi 3 tambah akar 8. Oke? Ya. Oke, kalau antum belum sampai di situ, kita coba tulis perlahan-lahan. Jadi untuk yang pertama, saya akan jabarkan sepertiga kurang akar 8 dikali 3 tambah akar 8 dibagi 3 tambah akar 8. Ini adalah akar sekawan nih. Sama dengan ini kita kalikan dengan 1 ya, 3 tambah akar 8. Yang di bawah mengikuti konsep ini nih. Maka 3 kuadrat dikurang akar 8 kuadrat. Maka 3 ditambah akar 8 dibagi 9 dikurang 8. Karena pangkat 2 dengan akarnya dicoret. Jadi 3 tambah akar 8. Oke. Meskipun saya tidak menuliskan seperti ini untuk soal-soal yang lain, antum bisa tebak. Ini pasti 8 kurang 7 kan? Ini 7 kurang 6. 6 kurang 5. 5 kurang 4. Kan 2 kuadrat. 5 kurang 4. Jadi sekarang sudah tidak ada penyebut, bener gak? Karena dibagi 1 kan? Karena semua kelima jenis ini penyebutnya adalah 1. Oke, maka sekarang saya akan tulis bagian atas nih. Kalau di sini kurang, maka di atas tambah. Ingat, operasi ini akan berpengaruh nih. Kurang akar 8 kurang akar 7, berarti di sini akar 8 tambah akar 7. Lihat, kenapa saya kurungin? Karena ini akan berpengaruh banget. Tambah akar 7 kurang akar 6, berarti di sini akar 7 tambah akar 6. Di sini akar 6 kurang akar 5, berarti di sini karena ada simbol kurang, berarti kurang akar 6 ditambah akar 5. Terakhir tambah akar 5 ditambah 2. Oke, sama dengan 3 tambah akar 8 kurang akar 8 kurang akar 7. Karena kurang yang ada di sini mempengaruhi yang ada dalam kurung. Kalau tambah ya tetap aja nggak akan berubah. Ada lagi kurang akar 6 kurang akar 5 tambah akar 5 tambah akar 2. Sekarang kita coret yang bisa dikurangin. Oke, bagus. Sini 2. Jadi akar 8 kurang akar 8 0. Min akar 7 tambah akar 7 0. Akar 6 kurang akar 6 0. Min akar 5 tambah akar 5 0. Sisanya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka jawaban nomor 5 adalah 5. Oke. Jadi yang saya maksud 3 jenis adalah yang mana? Saya berikan highlight ya. Ini jenis yang pertama, ketika penyebutnya itu akar, terjadi operasi penjumlahan atau pengurangan. Yang kedua, penyebutnya bentuknya akar, meskipun di sini ada angka 2, tapi kalau kita mau kalikan dengan akar sekawan ya akarnya doang nih yang kita ambil. Kalau misalnya di sini cuma tunggal akar 3, ya udah. Kalau misalnya 3 per akar 3 kita mau rasionalkan,
3 akar 3 per 3 kan? Atau akar 3. Bisa? Dan jenis yang ketiga adalah ini. Ketika terjadi operasi bilangan, yang satunya bilangan rasional atau bulat, yang satunya bilangan akar. Yang irasional. Yang satunya rasional, yang satunya irasional. Habis itu mereka dipisahkan oleh operasi. Digabungkan oleh sebuah operasi tambah atau kurang. Oke? Jadi antum bisa lihat perbedaannya gimana. Jadi kalau misalnya akar 7 tambah akar 3, akar sekawannya akar 7 kurang akar 3. Kalau di sini 3 dikurang akar 8, akar sekawannya adalah 3 tambah akar 8. Kalau 2 akar 3, akar 3-nya aja. Oke. Ini yang diingatkan kemarin sama Dobit. Katanya Ustadz ada 3 rumus nih untuk bentuk akar, katanya merasionalkan. Terus saya bilang nanti kita bahas, karena sebenarnya akan terbahas di soal halaman 21. Kalau antum mau latihan seperti yang saya kasih di kelas 10E dan 10D, untuk kelas 10B silakan antum kerjakan sebanyak-banyaknya soal yang ada di halaman 22. Saya ulang, soal yang ada di halaman 22 antum silahkan kerjakan sebanyak-banyaknya. Nanti saya akan tagih di hari Sabtu. Silahkan antum sebutkan berapa nomor yang antum bisa kerjakan. Dan kerjasama diperbolehkan. Satu angkatan antum kerjasama silahkan. Makanya jangan heran kemarin di tugas yang pertama Reza nilainya 100. Banyak yang heran kan. Reza pun tadi di kelas 10 dia bingung. Reza kan namanya? 10D 10E. Iya 10D. Iya, banyak yang ketawain dia. Saya nggak tahu. Ya, pokoknya setiap orang kalau misalnya masalah tugas, insya Allah saya bebaskan lah antum. Tapi ulangan harian akan membuktikan bahwa apakah antum betul-betul paham atau tidak. Saya geser kemana? Kiri kan? Oke. Silahkan. Oh iya, saya stop dulu lah. Karena konsepnya udah dapet.